Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Kumala Devi, NIM 230119101301125. Saya dari kelompok 4D dengan Asbing Kak Anissa Ayu Febrianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemuliaan ternak. Ilmu pemuliaan ternak tentunya penting di bidang peternakan. Hal ini berkaitan dengan kualitas dari ternak itu sendiri. Ilmu pemuliaan ternak mempelajari tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas dan populasi dari ternak melalui peningkatan mutu genetik dari ternak. Nah, tentunya konsumen ingin mendapatkan kualitas dari suatu ternak yang tinggi dan berkualitas. Nah, hal ini berkaitan dengan faktor genetik dan faktor lingkungan dari ternak. Nah, faktor genetik sangat menentukan kualitas dari ternak melalui penurunan sifat dari indukan ke anak. Nah, sapi Bali merupakan komoditas sapi potong lokal yang berpotensi dikembangkan karena memiliki penampilan yang menarik, kemudian kesuburannya yang tinggi dan daya adaptasinya yang cukup baik. Penampilan sapi Bali beragam, baik dari ukurannya maupun penampilannya. Hal ini disebabkan oleh mutu genetik yang diturunkan dari indukannya. Nah, tentunya kualitas dari sapi Bali ini berhubungan erat dengan bobot dari sapi tersebut, baik bobot lahir, bobot sapi maupun bobot dewasanya. Untuk mendapatkan sapi Bali yang baik, diperlukan seleksi dari indukannya, baik dari indukan yang betina maupun pejantannya. Nah, kemudian untuk menghitung besarnya proporsi dari keragaman sifat yang diwariskan dari anak keturunannya, contohnya dari sapi Bali ini dapat dihitung menggunakan heritabilitas. Sedangkan nilai korelasi genetik digunakan untuk sebagai gambaran hubungan keeratan antara gen-gen dengan pengaruh adiktif yang mempengaruhi dari kedua sifat maupun lebih. Nah, sedangkan pada repeatabilitas itu merupakan bagian keragaman total suatu populasi yang disebabkan dari perbedaan antara individu yang bersifat permanen. Repeatabilitas ini biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan antara produksi pertama ke produksi berikutnya. Nah, nilai parameter genetik dari suatu populasi, contohnya dari populasi sapi ini, dapat digunakan menjadi petunjuk arah dalam langkah-langkah menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri adalah agar mahasiswa mampu mengetahui cara menghitung heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan bobot sapi Bali, serta mampu memahami kegunaan parameter genetik. Sedangkan manfaat dari praktikum ini sendiri yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, nilai repeatabilitas dari bobot lahir dan bobot sapi pada sapi Bali, sehingga mahasiswa mampu melakukan analisa pemuliaan ternak yang akan dilakukan. Nah, contoh soal dari praktikum ini yaitu pada suatu peternakan sapi Bali di BPTU Sapi Bali di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, terdapat 4 pejantan yang dikawinkan dengan 5 betina dan menghasilkan keturunan dengan rata-rata bobot lahir 17,785 kg dan rata-rata bobot sapi 90,07 kg. Kita akan menghitung seperti heritabilitas, faktor korelasi, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan menghitung heritabilitas dari bobot lahir sapi 1. Nah, heritabilitas yang pertama kita akan menghitung faktor koreksi. Nah, faktor koreksi memiliki rumus yaitu Y titik-titik kuadrat per N.
dan didapat hasil yaitu 6504,503. Kemudian kita juga akan menghitung JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus yaitu sigma I YI kuadrat per NI min FK, dan didapat hasil yaitu 1,6836. Nah, kemudian kita juga akan menghitung JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus yaitu sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI, sehingga didapat hasil yaitu 3,89. Kemudian juga kita akan menghitung DBS. DBS memiliki rumus yaitu S-1 dan didapat hasil 3. Kemudian kita juga akan menghitung DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N-S dengan hasil yaitu 16. Nah, selanjutnya kita akan menghitung KTS. KTS memiliki rumus yaitu JKS per DBS dan didapat hasil yaitu 0,612. Kemudian ada KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan dengan rumus yaitu JKW per DBW dan didapat hasil yaitu 0,243743. Kemudian kita akan menghitung KTHW atau kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan dengan rumus sama dengan KTW sehingga didapat 0,2437 seperti berikut. Kemudian juga ada KTHS. KTHS memiliki rumus yaitu ragam kuadrat W plus ragam kuadrat S. Nah, ragam kuadrat S sendiri didapat dari rumus KTS min KTW per K dan didapat ragam kuadrat S yaitu 0,063492 dan didapat juga KTHS dari rumus tadi dan didapat 0,612. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung heritabilitas. Heritabilitas tersebut memiliki rumus yaitu H kuadrat sama dengan 4 ragam S per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W dengan rumus yaitu berikut ini. Nah, mendapatkan hasil yaitu 0,826621. Nah, berdasarkan perhitungan tadi didapat heritabilitas 0,8266 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifatnya kepada keturunan selanjutnya yaitu 82,66%. Nah, untuk rentang dan faktor-faktornya kita akan bahas setelah perhitungan heritabilitas bobot sapi. Untuk tabel sidik ragamnya sendiri yaitu didapat seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitung heritabilitas bobot sapi pada sapi Bali. Nah, pertama kita akan menghitung FK dan lain sebagainya. Rumusnya sendiri sama dengan heritabilitas pada bobot lahir sehingga saya tidak perlu menyebutkan dari rumus-rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Langsung saja dari FK, dari rumus yang telah saya jelaskan tadi didapat yaitu 171106,5. Nah, sedangkan untuk JKS-nya sendiri atau jumlah kuadrat antar pejantan didapat dari rumus sehingga didapat hasil yaitu 303,9153 dan untuk JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan didapatkan yaitu 998,052. Nah, untuk DBS dan DBW juga hasilnya sama dengan heritabilitas bobot lahir yaitu untuk DBS 3 dan untuk DBW itu 16. Kemudian untuk kuadrat tengah antar pejantan atau KTS didapat hasil 101,305. Sedangkan untuk KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan didapat hasil yaitu 62,378. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung KTHW. KTHW sendiri sama dengan KTW sehingga juga hasilnya sama yaitu
32,3782. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung KTHS. Rumusnya itu sama, yaitu kita akan menghitung ragam S dahulu. Ragam S itu dengan rumus yang sama tadi, KTS min KTW per K, dan didapat hasil yaitu 7,785. Nah, setelah ragam S didapat, kita akan menghitung KTHS dengan rumus ragam W plus K1 kali ragam S, dan didapat hasil yaitu 101,305. Nah, untuk heritabilitas dari bobot sapi ini didapat dari rumus yang sama, yaitu 4 kali ragam S per ragam S plus ragam W, dan didapat hasil yaitu 0,4438. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka artinya kemampuan ternak untuk menurunkan suatu sifat pada keturunannya yaitu adalah 44,38%. Nah, kemudian juga didapat tabel dan sidik ragam seperti berikut ini. Nah, heritabilitas sendiri merupakan suatu parameter genetik yang fungsinya untuk mengukur keragaman dari keseluruhan fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Heritabilitas ini memiliki rentang yaitu dari 0 sampai 1. Kategorinya ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi, yaitu didapat heritabilitas pada bobot lahir 0,8266, sedangkan untuk bobot sapi sendiri didapat heritabilitas 0,4438. Nah, untuk rentangnya sendiri yaitu dapat dikategorikan dari 3, yaitu tinggi itu heritabilitasnya lebih dari 0,4, sedangkan untuk sedang itu dari 0,2 sampai 0,4, sedangkan untuk rendah itu kurang dari 0,2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa heritabilitas dari kedua yang telah dihitung tadi, yaitu bobot lahir dan bobot sapi, itu menunjukkan heritabilitasnya dalam kategori tinggi karena mendekati 1 dan melebihi 0,4. Nah, kategori tinggi ini menunjukkan bahwa dalam ini itu terdapat adanya hubungan yang tinggi antara ragam fenotipik dengan ragam genetik, sehingga efektif jika dilakukan seleksi yang didasarkan pada fenotip individu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan korelasi genetik yang dari bobot lahir sapi Bali dikali bobot sapi Bali. Nah, didapat tabel seperti berikut. Nah, yang pertama dari tabel berikut maka didapat X titik yaitu 360,68 dan Y titik 1849,9. Nah, yang pertama kita akan melakukan perhitungan faktor koreksi. Faktor koreksi didapat dari rumus FK sama dengan X titik kali Y titik per N titik. Didapat hasil yaitu 33361,096. Nah, sedangkan untuk JHKS atau jumlah hasil kali antar pejantan itu didapat dari rumus sigma I XI kali YI per NI min FK. Nah, didapat hasil yaitu 17,352. Nah, selanjutnya untuk JHKW atau jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan didapat rumus yaitu dari sigma I, sigma K, XIK, YIK min sigma I, XIYI per NI, dan sehingga dari seperti ini
dan didapat hasil yaitu 25,791. Selanjutnya kita akan menghitung DBS atau derajat bebas antar pejantan dari rumus S-1 dan didapat hasil yaitu 3. Untuk DBW dari rumus N-S didapat hasil yaitu 16. Nah, kemudian kita juga akan menghitung HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan didapat dari rumus JHKS per DBS dan didapat hasil yaitu 5,784. Nah, selanjutnya kita akan menghitung HKRW atau hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. Nah, didapat dari rumus JHKW per DBW dan didapat hasil yaitu 1,611. Kemudian kita juga akan menghitung HKRHW. Nah, atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan. Ini didapat dari rumus yang sama dari HKRW, yaitu 1,611. Nah, kemudian kita juga akan menghitung HKRHS. Nah, HKRHS atau hasil kali rata-rata harapan antar pejantan didapat dari rumus COV plus K1 COV-S. Nah, COV-S sendiri didapat dari rumus yaitu HKRS min HKRW per K dan didapat COV-S yaitu 0,83. Kemudian HKRHS didapat dari rumus tersebut dan mendapatkan hasil yaitu 5,784. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung korelasi genetik atau RG. RG didapat dari rumus yaitu 4 COV-S per akar 4 ragam kuadrat S X kali 4 kali ragam kuadrat S Y dan sehingga didapat hasil yaitu 0,8155. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak sapi Bali sebesar 81,5513%. Nah, korelasi genetik sendiri merupakan korelasi yang disebabkan oleh pengaruh genetik aditif atau sering juga disebut nilai pemuliaan ternak antara suatu sifat dengan sifat yang lainnya. Korelasi genetik dapat terjadi dikarenakan gen-gen yang bersifat pleitropi dan adanya linkage gen. Nah, rentang dari korelasi genetik sendiri berkisar antara -1 sampai +1. Nilai korelasi genetik dibagi menjadi 7, yaitu negatif tinggi -1 sampai -0,6, sedangkan negatif menengah yaitu -0,5 sampai -0,4 dan negatif rendah -0,3 sampai -0,2. Untuk mendekati 0 yaitu -0,1 sampai 0,1, positif rendah 0,2 sampai 0,3, positif menengah 0,4 sampai 0,5 dan positif tinggi 0,6 sampai 1. Jika bernilai positif, maka seleksi berdasarkan bobot lahir dapat meningkatkan bobot sapi dan sebaliknya. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik yang telah dihitung, didapatkan hasil positif sebesar 0,8155 atau 81,55%. Maka terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi Bali sebesar 81%. Nah, nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara bobot lahir dan bobot sapi pada sapi Bali termasuk dalam kategori tinggi karena mendekati 1. Korelasi genetik antara dua performa dapat bernilai positif dan tinggi apabila korelasi lingkungan antara kedua performa rendah karena faktor lingkungan, tidak menutupi korelasi faktor genetik.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repeatabilitas. Nah, di sini ada dua perhitungan, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang repeatabilitas antar kelas dengan tabel seperti berikut. Nah, repeatabilitas antar kelas ini memiliki rumus, yaitu R sama dengan sigma X Y min dalam kurung sigma X min sigma Y per N tutup kurung per akar X sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dalam kurung kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat min N. Atau lebih jelasnya, rumusnya seperti ini. Nah, dari perhitungan rumus tersebut didapat hasil yaitu 0,1478. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya, yaitu 14,7%. Sedangkan 85%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repeatabilitas dalam kelas. Untuk rentangnya saya akan jelaskan di akhir. Nah, untuk nilai repeatabilitas dalam kelas didapat tabel seperti berikut. Sehingga dari tabel berikut dapat didapatkan perhitungan-perhitungan dari faktor koreksi sampai mendapatkan nilai repeatabilitas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor koreksi, yaitu dengan rumus Y titik kuadrat per M titik. Nah, didapat hasil yaitu 11310,3225. Untuk JKB atau jumlah kuadrat antar individu itu didapat dari rumus yaitu sigma I YI kuadrat per MI min FK. Nah, sehingga didapat hasil seperti berikut yaitu 4,2. Untuk JKW atau jumlah kuadrat pengukuran dalam individu didapat dari rumus sigma I Y kuadrat IJ min sigma I YI kuadrat per MI, dan didapat hasil yaitu 6,4338. Selanjutnya juga ada untuk DBB atau derajat bebas antar individu didapat dari rumus N-1 yaitu 12-1 didapat hasil 11. Untuk DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu didapat dari rumus N dalam kurung MI min 1 dan didapat hasil yaitu 24. Untuk KTB atau kuadrat tengah antar individu didapat dari rumus JKB per DBB, sehingga didapat hasil yaitu seperti ini 0,3818. Untuk KTW atau kuadrat tengah pengukuran dalam individu didapat dari perhitungan JKW per DBW dan didapatkan hasil 0,268. Selanjutnya untuk KTHW atau kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu itu didapat dengan rumus yang sama dengan KTW dan didapat hasil yaitu 0,2268. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB, yaitu dengan rumus KTHB yaitu ragam W plus K1 kali ragam S. Nah, untuk ragam S-nya sendiri didapat dari rumus KTB min KTW per K, sehingga ragam S didapat 0,03793, sehingga untuk KTHB didapat hasil yaitu 0,381. Nah, untuk yang terakhir kita dapat menghitung repeatabilitas dalam kelas dengan rumus repeatabilitas sama dengan ragam kuadrat ragam B per ragam B plus ragam W. Nah, didapat
hasil yaitu seperti berikut 0,1239. Nah, repeatabilitas sendiri merupakan suatu ukuran dari kekuatan hubungan antara ukuran yang berulang-ulang pada suatu sifat dalam satu populasi atau kemampuan individu juga kelompok untuk mengulangi produksi selama hidupnya. Ada dua metode dalam perhitungan repeatabilitas ini, yaitu yang pertama antar kelas dan yang kedua dalam kelas. Rentang dari repeatabilitas sendiri yaitu antara 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas akan tinggi jika mendekati 1 dan menunjukkan jika suatu sifat mempunyai peluang yang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Namun, jika nilai repeatabilitas mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa sifat yang diturunkan termasuk hardly repeatable atau sulit diturunkan. Digolongkan dalam 3 kategori, yaitu rendah jika nilainya 0 sampai 0,2, sedang jika nilainya 0,2 sampai 0,4, dan tinggi jika nilainya lebih dari 0,4. Nah, berdasarkan perhitungan yang tadi telah dilakukan, yaitu repeatabilitas antar kelas, yaitu 0,147 atau 14,7% menunjukkan kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya, yaitu 14,74%. Sedangkan untuk 85,25%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan pada nilai repeatabilitas dalam kelas didapat nilai yaitu 0,1239 atau 12,39%, menunjukkan jika kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang sama atau yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 12,397%. Sedangkan 87,6%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas menunjukkan bahwa nilai tersebut tergolong rendah karena nilainya mendekati 0 dan kurang dari 0,2. Nah, nilai dari repeatabilitas ini dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu dipengaruhi oleh faktor gen aditif atau kombinasi dari gen dominan, juga epistasis dan pengaruh lingkungan yang permanen. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot lahir dan bobot sapi pada sapi Bali termasuk atau tergolong dalam kategori yang tinggi. Hal ini menunjukkan jika terdapat hubungan yang tinggi antara ragam fenotip dengan ragam genetik. Pada nilai korelasi sapi Bali juga menunjukkan adanya nilai positif dengan kategori yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa seleksi dari salah satu sifat sekaligus dapat memperlihatkan respon pada sifat lainnya. Sedangkan nilai repeatabilitas sapi Bali yang dihitung dengan metode antar kelas dan metode dalam kelas menunjukkan nilai yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengulangan sifat dari induk pada keturunannya untuk kelahiran selanjutnya itu sulit. Sekian dari saya, terima kasih.